Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. 2. Siswa mampu menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram. 3. Siswa mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah tulisan. Dan 4. Siswa mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya. Perhatikanlah gambar di atas. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama, lalu tuliskanlah pikiran utama dari setiap paragrafnya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah, setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan tersebut. Pada paragraf pertama, pertanyaan yang pertama yaitu, kapan tumbuhan tumbuh subur? Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. 2. Apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. 3. Mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Jumlah ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah tikus sawah.
Pada paragraf kedua, pertanyaannya, apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. 2. Mengapa rantai makanan dapat terganggu? Rantai makanan terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. 3. Bagaimana jika tidak ada padi? Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Pada paragraf ketiga, yang pertama, apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. 2. Mengapa perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Dan 3. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membawa pengaruh dalam kehidupan. Jaring-jaring makanan bisa berubah sesuai yang terjadi, tapi kebanyakan jaring-jaring makanan tetap pada jaringnya. Jaring-jaring makanan biasa terjadi pada makhluk hidup. Jaring-jaring makanan juga memiliki akibat, yaitu bisa mengurangi populasi. Jika jaring makanan yang terhambat atau terganggu, maka aktivitas jaring makanan tersebut terhambat hingga merugikan dari satu ke yang lain. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Semua jaring-jaring makanan saling menguntungkan. Tanpa ada jaring-jaring makanan, pasti akan sangat sulit karena terganggunya aktivitas yang lain. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau, biru, atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Busana atau properti tari merak. Tari merak merupakan jenis tarian yang menggambarkan gerakan-gerakan burung merak. Beberapa kelengkapan pakaian atau properti yang digunakan pada tari merak antara lain sebagai berikut. Pada gambar pertama bernama sigar atau mahkota. Yang kedua Garuda Mungkur. 3 sesuping. 4 apok. 5 baju atas. 6 sayap. 7 sabuk. 8 sampur. 9 kilat bahu. 10 gelang. Dan 11 rok. Mahkota atau sigar merupakan salah satu properti yang digunakan oleh penari tari merak di atas kepalanya. Mahkota ini juga kerap disebut dengan sebutan sigar. 2. Garuda Mungkur merupakan sebuah hiasan yang digunakan pada kepala bagian belakang yang berbentuk menyerupai seperti kepala burung merak. 3. Sesuping. Sesuping merupakan bagian dari kostum tarian merak yang berfungsi sebagai hiasan di telinga penari.
4. Apok. Apok merupakan sebuah kain yang digunakan melingkar pada bagian bawah leher dan menutupi dada penari. 5. Baju atas. Baju atas merupakan pakaian yang menutup dada penari, bisa dibilang mirip dengan kemben, bedanya terdapat pada corak dan warnanya yang dibuat sedemikian rupa mirip dengan bulu burung merak. 6. Sayap. Sayap merupakan sebuah kain yang menyerupai selendang yang berfungsi untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut merupakan kostum yang menggambarkan seekor burung merak. 7. Sabuk. Sabuk merupakan kain yang berfungsi sebagai ikat pinggang serta untuk mengencangkan busana merak. 8. Sampur. Sampur merupakan aksesoris yang terbuat dari bahan tisu menyerupai seperti burung merak. 9. Kilat bahu. Kilat bahu merupakan sebuah gelang yang digunakan pada bagian bahu sebagai aksesoris dalam menarikan tarian merak. 10. Gelang. Gelang merupakan aksesoris yang digunakan pada pergelangan tangan penari, biasanya berbentuk lingkaran berwarna-warni senada dengan kostum yang digunakan. Dan yang terakhir, rok. Rok merupakan bagian bawahan dari kostum tarian merak yang sangat identik dengan corak serta warna menyerupai burung merak. Penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem yaitu yang pertama karena faktor alam berupa banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Yang kedua karena faktor manusia yaitu seperti penebangan hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan yang mencemari lingkungan. Kegiatan di sekitar tempat tinggalku yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem yaitu seperti kegiatan penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan pepohonan akan membuat tanah tidak lagi terkunci secara benar sehingga mudah longsor dan udara tidak lagi bisa didaur ulang sehingga kadar oksigen semakin berkurang. Beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem yaitu karena faktor alam yang berupa banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Dan karena faktor manusia yaitu seperti penebangan hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan yang mencemari lingkungan. Perubahan yang paling sering terjadi di sekitar kita yaitu seperti penebangan hutan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, dan kegiatan yang mencemari lingkungan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.